Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Adila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United berhasil menekuk Burnley dengan skor 3-1. Sementara Persis Solo menjuarai Liga 2 2021 setelah mengalahkan Rans Cilegon FC. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Dean Henderson dan Eric Bailly dikabarkan menyesal karena memperpanjang kontraknya di MU. Sementara di klub Premier League lainnya ada Arsenal yang didesak untuk mendatangkan Dominic Calvert-Lewin. Dean Henderson dan Eric Bailly dikabarkan menyesal karena memperpanjang kontrak di Manchester United. Daily Mail mengabarkan kalau keduanya menyesal karena jarang dimainkan. Seperti diketahui, Henderson sendiri cuma menjadi pelapis untuk David De Gea. Padahal pada bulan Agustus yang lalu Henderson baru saja memperpanjang kontraknya. Hal serupa juga dilontarkan oleh Bailey yang juga menyesal karena jarang mendapatkan menit bermain. Arsenal diminta untuk segera mencari pengganti Pierre-Emerick Aubameyang. Sebelumnya Aubameyang digadang bakal dilepas pada bulan Januari nanti. Legenda Arsenal Lee Dixon mengatakan kalau Arsenal nggak perlu mempertahankan Aubameyang. Oleh sebab itu, Dixon menyarankan The Gunners untuk merekrut striker Everton yakni Dominic Calvert-Lewin. Dixon sendiri sangat menyukai gaya permainan Calvert-Lewin. Menurutnya, Calvert-Lewin unggul dalam duel udara dan punya penyelesaian akhir yang cukup bagus. Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek kiri Everton yakni Lucas Digne. Kabarnya Digne akan direkrut di bursa transfer bulan Januari mendatang. The Blues ingin mendatangkan Digne sebagai pengganti Ben Chilwell. Sebelumnya Chilwell harus absen sampai akhir musim akibat mengalami cedera ligamen yang cukup parah. Peluang The Blues untuk menggait Digne juga terbuka cukup lebar karena bek sayap asal Prancis ini sedang terlibat konflik dengan pelatih yakni Rafael Benitez. Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau yang biasa kita sebut KFA menobatkan bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min sebagai pemain terbaik Korea Selatan tahun ini. Penghargaan ini merupakan penghargaan ke-6 yang diraih oleh Son Heung-min. Son Heung-min mampu menduduki peringkat atas klasemen dan mengungguli bek Fenerbahce yakni Kim Min-jae. Sepanjang tahun 2021, Son tampil cukup agresif di lini penyerangan The Lily White. Di musim ini Son sudah mencetak 9 gol dari 23 pertandingan di berbagai kompetisi. 4 pemain Real Madrid dikabarkan harus menepi karena positif COVID-19. Nah, masih di Real Madrid, kabarnya klub ingin menukar Eden Hazard dengan bek sayap Chelsea yakni Reece James. Kabar buruk datang menghampiri klub raksasa La Liga Real Madrid. Kabarnya ada 4 pemain El Real yang dinyatakan terjangkit virus COVID-19. Dilansir dari Reuters, 4 pemain tersebut adalah Thibaut Courtois, Federico Valverde, Vinicius Junior, dan Eduardo Camavinga. Kabar ini tentu menjadi kerugian besar bagi skuad El Real. Pasalnya pada tanggal 2 Januari nanti mereka akan melakoni pertandingan La Liga melawan Getafe. Real Madrid berencana melakukan pertukaran pemain dengan Chelsea. El Real ingin menukar winger mereka yakni Eden Hazard dengan bek kanan The Blues Reece James. Seperti diketahui, El Real sendiri memang ingin melego Hazard. Alasannya karena winger asal Belgia ini kurang berkontribusi akibat cedera yang dialami. Selain itu, El Nacional juga mengklaim kalau Reece James merupakan pemain yang sangat dibutuhkan El Real saat ini. Pasalnya bek kanan mereka yakni Dani Ceballos sering absen karena mengalami cedera. Juventus dikabarkan serius untuk mendatangkan Paul Pogba dan bersedia mengorbankan Mathis de Ligt. Nah, di klub Serie A lainnya ada Inter Milan yang digadang sudah dijual ke PIF. Juventus berencana untuk membajak gelandang Manchester United Paul Pogba. Klub asuhan Massimiliano Allegri ini disebut cukup serius untuk menggait Pogba ke kota Turin. Juventus bahkan siap mengorbankan Mathis de Ligt agar Pogba bisa merapat. Seperti diketahui, Pogba sendiri sering dirumorkan bakal cabut dari Old Trafford.
Pasalnya sampai saat ini Pogba belum menekan perpanjangan kontraknya yang berakhir di musim depan. Selain Pogba, Bianconeri juga tertarik merekrut Dusan Vlahovic dan Alessio Romagnoli. Media asal Amerika Serikat International Business Times mengabarkan kalau kepemilikan Inter Milan saat ini sudah berpindah tangan ke perusahaan PIF. PIF sendiri merupakan badan di Arab Saudi yang mengelola dana investasi. Kabarnya Sunning Group telah menjual saham Nerazzurri seharga 1 miliar euro atau sekitar 16 triliun rupiah. Sementara PIF disebut akan menjadi pemegang mayoritas saham Nerazzurri. Kabarnya Nerazzurri akan mengumumkan hal tersebut dalam beberapa hari ke depan. AC Milan dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek kanan PSG Abdou Diallo. Rossoneri ingin mendatangkan Abdou Diallo untuk menggantikan posisi Simon Kjaer. Sebelumnya Kjaer harus absen panjang akibat mengalami cedera ligamen. Cedera itu didapat saat bertanding melawan Genoa pada pekan ke-15 Serie A. Sementara itu untuk menggayat Abdou Diallo ke San Siro, Rossoneri harus mengeluarkan uang sekitar 20 juta euro. Sebagai informasi, di musim ini Abdou Diallo sendiri baru memainkan 9 laga dengan menorehkan 1 assist. Next, Ousmane Dembele dikabarkan nggak memperpanjang kontraknya dan akan dijual Barcelona pada bulan Januari nanti. Kita jauh ke India guys, ada patung Cristiano Ronaldo yang mendapatkan banyak kecaman. Ousmane Dembele berkemungkinan gak akan memperpanjang kontrak di Barcelona. Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, Barcelona telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan Dembele. Dari hasil pertemuan tersebut, kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. Alasannya karena Dembele meminta kenaikan gaji sekitar 40 juta euro per tahunnya. Oleh sebab itu, Dembele disebut akan dilego Barcelona pada bulan Januari mendatang. Kabarnya Blaugrana mematok harga Dembele dengan kisaran harga 50 juta euro. Patung baru Cristiano Ronaldo baru saja diresmikan di kota Kalangute, Goa, India. Patung tersebut dibangun dengan tujuan untuk menginspirasi para pemain muda di sana. Tetapi sayang patung tersebut justru mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan. Alasannya karena wilayah Goa sendiri pernah menjadi jajahan Portugis pada tahun 1961 silam. Mereka meminta kepada pihak berwenang untuk mengganti patung tersebut dengan patung pemain lokal. Matthias Ginter memutuskan untuk nggak memperpanjang kontraknya di Borussia Mönchengladbach. Kabar ini dia sampaikan lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Ginter mengatakan kalau dirinya bakal cabut dari Borussia Park. Ginter sendiri sudah mengabdi di Borussia Mönchengladbach selama 5 tahun lamanya. Setelah nggak memperpanjang kontrak, bek asal Jerman ini digadang akan merapat ke Inter Milan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyebut mustahil untuk menjuarai AFF 2021. Nah, masih di Indonesia ada Ketua PSSI Muhammad Iriawan yang berencana masuk ruang ganti Timnas. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan kalau timnya mustahil untuk bisa comeback di pertandingan leg kedua nanti. Pada laga sebelumnya, skuad Garuda harus takluk dengan skor telak 4-0. Untuk bisa memastikan gelar juara, skuad Garuda harus bisa menang dengan skor 5-0. Walaupun berat, Sintayong menargetkan Indonesia untuk bisa meraih kemenangan di laga leg kedua. Pelatih asal Korea ini juga mengatakan kalau dirinya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk publik sepak bola Indonesia yang telah mendukung. Bek sayap Chelsea Reece James dikabarkan mengalami cedera pada laga melawan Brighton kemarin. Kabar cedera James ini dibenarkan oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Sebelumnya James sudah mengeluh sakit pada bagian pahanya. Cedera James ini tentu merupakan kerugian besar bagi skuad The Blues. Pasalnya banyak pemain The Blues yang harus menepi akibat cedera mulai dari Thiago Silva, Timo Werner sampai Ben Chilwell. Ketua PSSI Muhammad Iriawan berencana untuk terbang ke Singapura. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini akan masuk ke ruang ganti Timnas Indonesia. Akan tetapi sebelum Iwan Bule masuk, skuad Garuda mengalami kekalahan telak atas Thailand.
Walaupun begitu, Iwan Bule tetap mengusahakan untuk masuk ke ruang ganti timnas. Iriawan sendiri masih melihat kondisi tubuhnya untuk bisa terbang ke Singapura. Pasalnya pasca kekalahan tersebut, Iriawan mengaku belum tidur karena terlalu memikirkan timnas. Saya tanggal 31 ke sana, ke Singapura ya. Martapura Dewa United promosi ke Liga 1 setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta di perebutan tempat ketiga. Sedangkan Persis Solo sukses menjuarai Liga 2 2021 setelah mengalahkan Rans Cilegon FC. Selamat untuk kedua tim. Pada perebutan tempat ketiga Liga 2 2021, Martapura Dewa United berhasil meraih kemenangan. Pada laga tersebut mereka mampu mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga tersebut dicetak oleh Gufroni Almaruf pada penghujung babak pertama. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan ini pun membuat Martapura Dewa United menyusul Rans Cilegon FC dan Persis Solo untuk promosi ke Liga 1 musim 2022-2023 mendatang. Persis Solo berhasil mengalahkan Rans Cilegon FC di partai final Liga 2 2021. Pada laga tersebut, skuad Laskar Sambar Nyawa mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-2. Dua gol Persis Solo tercipta lewat brace Irfan Bahdim pada menit ke-40 dan 47. Sementara Rans Cilegon cuma bisa membalas satu gol lewat gol titik putih Alvin Tua Salamoni. Kemenangan tersebut membuat Persis Solo keluar sebagai juara Liga 2 2021. Setelah dipastikan juara, para supporter pun merayakannya di jalanan. Tetapi sayang aksi tersebut dibubarkan oleh pihak kepolisian. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte berencana ingin mendatangkan pemain anyar pada bulan Januari mendatang. Conte bilang kalau skuad The Lily White saat ini belum cukup memuaskan. Sejak ditunjuk menjadi pelatih, Conte berhasil membawa skuad The Lily White bangkit. Dari 8 pertandingan terakhir, The Lily White bahkan belum menelan kekalahan. Walaupun bisa membuat skuad The Lily White bangkit, Conte akan mengevaluasi skuadnya dengan merekrut sejumlah pemain anyar. Striker Chelsea Romelu Lukaku berharap suatu hari nanti bisa kembali ke Inter Milan. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Dalam unggahannya, Fabrizio mengatakan kalau Lukaku ingin kembali ke Giuseppe Meazza untuk memenangkan sejumlah trofi bersama skuad Nerazzurri. Pada musim panas yang lalu, Lukaku sendiri berhasil membawa Nerazzurri meraih Scudetto. Gak cuma itu, Lukaku juga tampil gacor dengan mengemas 30 gol dari 44 pertandingan di semua kompetisi. Pada bursa transfer musim panas yang lalu, Chelsea merekrut Romelu Lukaku dengan mahar sebesar 115 juta euro. Walaupun dibeli dengan harga mahal, Lukaku justru tampil tumpul di lini penyerangan. Striker asal Belgia ini kerap menepi akibat mengalami cedera. Akibatnya Lukaku baru menyumbangkan 7 gol dari 18 pertandingan yang sudah dimainkan. Terkait hal tersebut, Lukaku pun memberikan komentarnya. Lukaku mengaku kalau kondisinya baik-baik saja, akan tetapi Lukaku mengatakan kalau dia nggak suka dengan formasi Thomas Tuchel. Berita selanjutnya, Anthony Martial berpeluang gabung Sevilla setelah permintaan gajinya dituruti. Sementara klub Martial Manchester United berhasil mengalahkan Burnley dengan skor 3-1. Sevilla dikabarkan gak main-main dalam perburuan striker Manchester United Anthony Martial. Sebelumnya Sevilla sudah mengajukan tawaran pertamanya kepada Martial. Tetapi sayang tawaran tersebut ditolak karena dinilai terlalu kecil. Walaupun begitu, Sevilla disebut akan mengajukan tawaran kedua kepada Martial. Pada tawaran kedua ini, Sevilla akan menyanggupi jumlah gaji yang diminta oleh Martial. Selain itu, Martial juga akan dipinjam tanpa klausul pelepasan secara permanen. Manchester United berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-20 Premier League. Bertanding di Old Trafford, Setan Merah sukses melibas Burnley dengan skor 3-1.
Pada menit ke-27 pertandingan, Setan Merah sudah unggul 2 gol lewat gol Scott McTominay serta gol bunuh diri dari Ben Mee. Berikutnya giliran Cristiano Ronaldo yang mencatatkan namanya di papan skor. Burnley sendiri cuma bisa membalas 1 gol lewat Aaron Lennon. Kemenangan ini pun membuat Setan Merah bertengger di posisi 6 klasemen dengan mengkoleksi 31 poin. Guys, kita masuk ke baca-bacain komen. Ini dari Alfarizi. Meski nggak juara tetap pertahankan Sintayong. Iya guys, jangan sampai Ajusi Sintayong dipecat ya guys. Next, ini dari Siampudan. Bahas juga Min kenapa Indonesia bisa kalah. Guys, kebetulan di Cetak Gol IDN ada video kenapa Indonesia bisa kalah. Jadi kalian bisa langsung nonton. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.